kedua calon mempelai sudah tiba, saya mengundang kita semua untuk bagi berdiri. Kita akan pujikan pujian Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Kami mengucapkan selamat sore, selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama pada kedua calon mempelai, Dr. Andri Kurniawan Junaidi beserta Saudari Yayan Putri Donawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, beserta kedua keluarga besar yang menyertai, juga kita semua yang hadir di tempat ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini melalui radio, video, internet, maupun kaset VCD, siaran langsung maupun siaran tunda, baik di dalam dan di luar negeri. Kami menyampaikan selamat datang, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita akan mulai ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah saat sore hari ini. Kita nyanyikan dari suplemen nomor 53, Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Kur. Dapat sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati
mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai. Mari saya undang kembali kita bangkit berdiri. Betapa ku mencintai. Sementara doa pembukaan, saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Wijaya Hendra untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak ajarku mengerti, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia, tidak berguna, bahkan menuju kepada kebinasaan, tidak kekal Tuhan. Itu sebabnya kami mengundang Engkau sebagai pencipta nikah ada di tengah-tengah kami sekalian. Engkau mencurahkan kasih-Mu bukan hanya kepada kedua calon mempelai, tetapi kepada kami semua, baik yang sudah menikah, yang belum menikah, semua dicurahkan kasih-Mu di tengah kami, supaya kami tetap mampu mengikut melayani-Mu sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kaum muda remaja beserta peneguhan pemberkatan nikah ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau ampuni kekurangan kami dan Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja semuanya Tuhan diurapi oleh Tuhan. Dimanapun berada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, di dalam negeri, luar negeri, semua urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi peneguhan, pemberkatan nikah. Sungguh-sungguh semua Tuhan, karena Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan juga sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Sekali lagi kami menyampaikan selamat datang, selamat beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Juga mungkin
ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami juga menyampaikan selamat datang. Kiranya kasih Tuhan juga menjamah hati kita sekalian. Kita sambung pujian kita dari suplemen 40, Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus melangkah dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab anak selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam nikah rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan, dalam studi, jika kita memiliki kasih Allah, kasih itu yang menguatkan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan, kita sambung pujian kita selanjutnya dari Psalm nomor 15, Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidup. Ku bersandar pada Tuhan, kisahkan. Ku tahu siapa yang pimpin. Mari saya undang kita semua bagi berdiri. Siapa yang pimpin hari depan hidup. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang panjang jalan hidupku. Bersandar pada Tuhan, kisahkan. Sekali lagi, ku tahu siapa yang pimpin. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang panjang jalan hidupku. Ku berharap pada Tuhan, kisahkan semua. Silakan duduk kembali. Kita sambung pujian kita dari lagu Bahasa Cintamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami
padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ayat yang kedua. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hatiku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kita pujikan pujian ini ayat yang ketiga. Saya mengundang vokal grup untuk mempersembahkan pujiannya. Cinta itu lemah lembut. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Sabar sederhana. Cinta itu murah hati. Cinta itu murah hati. Rela menderita kur. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kembali ayat yang ketiga. Cinta itu lemah lembut. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita kur. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu.
Kita sambung pujian kita dari Pesalo 101, berilah hikmat-Mu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan untuk hikmat yang telah Kau berikan dalam menghadapi keadaan dunia gelap penuh kepalsuan. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Ayat yang kedua, ku serahkan nikahku kepadamu, bentuklah sesuai dengan citra. Sedang membentuk kekuatan. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Kita pujikan pujian ini ayat yang ketiga, kemudian saya mengundang Kur Kaum Muda Remaja Malang Surabaya untuk naikkan pujiannya. Nikah yang bersedia menerima nasihat dan didikan. Nikah yang bersedia menerima nasihat, didikan dan citranya, mampu menolak nikah yang salah, yang dipaksakan pada manusia. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa. Berilah hikmat-Mu, haleluya. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Sekali lagi ayat yang ketiga. Nikah yang bersedia menerima nasihat, didikan dan citranya, mampu menolak nikah yang salah, yang dipaksakan pada manusia. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan.
Mereka sujud di hadirat-Mu Yesus Tuhan, bersyukur atas karunia-Mu. Kau pertemukan dan mempersatukan hidup mereka berdua. Kita menyerahkan hati kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan bekal bagi kehidupan kita, khususnya bagi kedua calon mempelai dalam menempuh hidup baru. Kiranya firman Tuhan juga menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kita nyanyikan pujian kita dari suplemen nomor 37, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari?
kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari? Saya undang kita semua bagi berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemana? Waktu selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Gembala untuk penyampaian firman Tuhan. Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Sekali lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Demikian pengakuan kami bersama Tuhan, termasuk kedua calon mempelai. Kami tidak mampu berjalan di padang gurun dunia. Oh Tuhan, yang gersang ini, yang penuh dengan binatang buas. Kami tidak mampu. Kami perlu uluran tangan-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan, yang membimbing setiap kehidupan kami, juga nikah kedua saudara kami ini, sampai mencapai kesempurnaan, sampai mencapai nikah yang sempurna, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bukakan firman-Mu bagi kami semua, teristimewa bagi kedua calon mempelai, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini Tuhan, kedua calon mempelai bersama keluarga, juga kami seluruh sidang jemaat diurapi, juga yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua diurapi oleh Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan yang meneguhkan dan memberkati nikah kedua saudara kami, juga menjamah kami semua, mengubahkan, memuaskan, menolong kami menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua, sehingga kami bisa mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan,
menyerahkan hidup kami, nikah rumah tangga, buah nikah kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau memeluk kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat datang di rumah Tuhan untuk kedua calon mempelai bersama keluarga yang menyertai, juga kita semuanya, ya, juga yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, Jalan Suprapto 2ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, sebelum penyampaian firman saya akan bacakan petikan daftar nikah dari gereja Pantai Kosta Tabernakel nomor 116 /SN GPTKK /9 Romawi /2016. Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 di hadapan jemaat Tuhan telah diteguhkan dan diberkati nikah dari Dr. Andri Kurniawan Junaidi. Betul? Ya, baik, terima kasih. Putra dari Bapak Junaidi, ayah, betul? Ya, baik. Dan Ibu Umindari, terima kasih. Ya. Kemudian dengan Yeyen Putri Donawati, sarjana hukum, magister hukum. Ya. Putri, ya betul? Ya, baik. Putri dari Bapak Sudarsono, baik, terima kasih. Dan Ibu Wahyuning Sabar Suciati, terima kasih. Ya. Di Gereja Pantai Kosta Tabernakel Kristus Kasih Malang, peneguhan dan pemberkatan nikah dilayani oleh Pendeta Wijaya Hendra, saya sendiri, Malang 10 September 2016, atas nama Gereja Pantai Kosta Tabernakel Kristus Kasih, sebagai gembala Pendeta Wijaya Hendra, saya sendiri. Baik, nanti surat ini akan diserahkan kepada kedua mempelai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Puji Tuhan. Sebagai dasar peneguhan dan pemberkatan nikah pada malam ini, karena kedua calon mempelai ini adalah anggota di kaum muda, ya, mereka selalu ikut kebaktian pada hari Sabtu, ya. Kebaktian hari Sabtu itu membahas tentang Injil Lukas. Sudah sampai pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Yesus mengutus 70 murid. Ya, ini pengutusan Tuhan, ya, 70 murid untuk saya baca dulu ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi ini Yesus mengutus 70 murid. Pengutusan Tuhan dikaitkan dengan penuaian. Penuaian ini menunjuk masa akhir zaman. Masa akhir zaman. Penuaian itu terakhir. Kalau di ladang terakhir dituai. Masa akhir zaman. Ada dua macam pekerjaan di ladang Tuhan. Pertama masa penaburan. Masa penaburan itu di awal. Ini kegerakan Roh Kudus, hujan awal, kegerakan dalam firman penginjilan yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali. Kedatangan Yesus pertama kali ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Kedatangan Yesus pertama kali dari surga ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib untuk memanggil orang-orang berdosa supaya percaya
kepada Yesus dan diselamatkan, dibenarkan, diselamatkan, tidak dihukum, tidak binasa, selamat semuanya. Ini firman penginjilan. Satu-satunya Yesus, satu-satunya juru selamat. Manusia yang tidak berdosa, yang harus disalib supaya darahnya menebus dosa manusia dan diselamatkan. Siapa percaya kepadanya diselamatkan, tidak dihukum, tidak binasa. Semoga mengerti. Tapi sesudah menabur tentu harus menuai. B, masa penuaian. Masa penuaian ini terakhir, sama dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan dalam firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali untuk menyucikan, untuk memilih orang-orang yang sudah selamat, untuk memilih orang-orang sudah selamat, untuk disucikan sampai sempurna seperti Yesus, sampai menjadi tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita surga. Jadi tadi dipanggil orang-orang berdosa untuk percaya Yesus selamat, tapi sesudah itu dipilih, ya, dituai itu dipilih untuk disucikan sampai sempurna seperti Yesus, menjadi tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita surga. Jadi kegerakan penuaian, kegerakan Roh Kudus hujan akhir adalah kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari nikah, itu pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari nikah. Ya, Dr. Andri dan Saudari Yayan ya, diutus oleh Tuhan masuk dalam nikah rumah tangga. Dulu sebagai anak, sekarang sebagai suami dan sebagai istri. Ya, masuk dalam nikah. Kemudian sesudah nikah, pelayanan pengutusan Tuhan, pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai pada penggembalaan. Sesudah nikah, penggembalaan. Sudah penggembalaan, antar penggembalaan, antar gereja sampai kepada tubuh Kristus yang sempurna nanti. Bangsa Israel dan bangsa kafir menjadi satu tubuh. Kita memang bangsa kafir, bukan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tapi nanti menjadi satu tubuh Israel dan kafir. Menjadi satu tubuh yang sempurna, mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Sesudah itu kita masuk perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Perjamuan kawin anak domba. Ini nikah yang rohani, nikah yang sempurna. Nikah yang rohani, nikah sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat. Jadi ada nikah jasmani pada malam ini, tetap ini panggilan Tuhan. Dr. Andri dan Saudari Yayan, panggilan Tuhan untuk masuk nikah jasmani, tapi ada nikah rohani di awan-awan yang permai. Nikah rohani, nikah sempurna antara Kristus dengan jemaat. Jadi pernikahan Kristiani bukan hanya sampai di bumi, sampai nanti nikah yang sempurna. Jadi Dr. Andri, Saudari Yayan harus berjuang. Berjuang, sudah dipanggil, berjuang. Ya, sudah dipanggil masuk nikah jasmani, berjuang untuk bisa dipilih. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Ya, sudah dipanggil masuk nikah jasmani, harus berjuang untuk dipilih masuk nikah yang rohani, nikah sempurna bersama Yesus di awan-awan yang permai, perjamuan kawin anu. Sesudah itu masuk Firdaus, 1000 tahun damai. Sesudah itu masuk kerajaan surga yang kekal. Firdaus itu Wahyu 20, kerajaan surga yang kekal Yerusalem baru Wahyu 21 dan 22. Semoga kita bisa. Jadi berjuang, ini perjuangan. Dr. Andri dan Saudari Yayan berjuang supaya panggilan Tuhan untuk saudara masuk nikah jasmani dilanjutkan pilihan, bisa dipilih untuk masuk nikah yang rohani sampai masuk Firdaus, sampai masuk kerajaan surga kekal. Sebab banyak dipilih, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Jadi berjuang jangan sampai gugur, jangan sampai gugur di tengah jalan. Jangan sampai gugur di tengah jalan. Ya, ada pertengkaran,
ada perselingkuhan, ada perceraian, nah itu gugur di tengah jalan. Jangan sampai nikah kalian berdua gugur di tengah jalan dengan pertengkaran, kemudian perselingkuhan, sampai kepada perceraian, sampai pada kawin cerai, kawin mengawinkan, itulah gugur dan binasa selamanya. Ini perjuangan, betul-betul perjuangan. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian sistem pengutusan atau sistem pengutusan Tuhan atau sistem pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu di ayat yang pertama tadi. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota. Ini sistem pengutusan Tuhan, sistem pelayanan pembangunan tubuh Kristus atau persekutuan tubuh Kristus. Mulai dari nikah, penggembalaan, antar penggembalaan semua terus berdua-dua. Artinya jangan menyendiri, jangan egois. Berdua-dua itu sama dengan tidak boleh egois. Dr. Andre, Saudari Yayan diutus dalam melayani nikah. Sekarang ini pembangunan tubuh Kristus dalam nikah harus berdua-dua. Tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi bisa bekerja sama, harus bekerja sama. Berdua itu kerja sama, harus bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan Tuhan, nomor satu. Bekerja sama dengan Tuhan, yaitu lewat taat dengar-dengar pada firman Tuhan. Taat dengar-dengaran pada firman, itu bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan mujizat-mujizat kalau kita taat dengar-dengar. Jangan melawan firman. Melawan firman berarti memusuhi Tuhan. Memusuhi Tuhan. Mulai dari permulaan nikah, kaum muda yang belum menikah, jangan melawan Tuhan. Jangan melawan firman sejak permulaan nikah. Jangan sampai. Kalau tidak sesuai firman, jangan. Itu namanya bukan kerjasama, melawan Tuhan. Menjadi musuh Tuhan. Itu saja, semoga kita mengerti. Dan itu kehancuran. Kalau bekerja sama dengan Tuhan, itu keberhasilan. Taat itu keberhasilan. Tapi kalau melawan Tuhan, itu adalah kehancuran untuk selama-lamanya. Kemudian bekerja sama dengan sesama. Bekerja sama dengan Tuhan, vertikal. Bekerja sama dengan sesama. Bekerja sama dengan sama. Ini suami istri. Bekerja sama dengan sama. Sesamanya yang paling dekat suami istri, nanti kalau ada anak dengan anak. Ya, suami istri anak. Suami bekerja sama dengan sesama, ya, dengan suami istri. Ya, suami bisa bekerja sama kalau mengasihi istri seperti diri sendiri dan tidak berlaku kasar. Ini bekerja sama. Bukan kalau bisa ngasih-ngasih ini, bukan. Tapi suami bisa bekerja sama dengan istri kalau suami mengasihi istri seperti diri sendiri dan tidak berlaku kasar pada istri. Nah, itu bekerja sama. Istri bisa bekerja sama kalau tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, nah ini kalau dua-duanya ini suami mengasihi itu kewajiban mutlak seorang suami. Kewajiban mutlak seorang suami. Kerja boleh silakan, ya kasih uang silakan. Tapi kalau cuma kasih uang dan lain-lain, Yayan bisa cari uang juga, papa mamanya bisa kasih juga. Belum tentu suami. Tapi kalau sudah mengasihi istri seperti diri sendiri dan tidak berlaku kasar, itu baru suami yang bisa bekerja sama. Kewajiban mutlak seorang suami lewat pengorbanan seperti Yesus sampai berkorban nyawa. Kemudian istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, ini kewajiban mutlak seorang istri. Maaf, kalau hanya bisa masak, hanya bisa cuci baju, bisa ini. Maaf, asisten rumah tangga lebih canggih kira-kira. Soalnya bukan istri. Tapi kalau istri itu tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ini kewajiban mutlak seorang istri lewat pengorbanan. Seperti Yesus tunduk sampai mati di kayu salib, pengorbanan nyawa. Nah, ini melakukan kewajiban. Jangan sekali-kali menuntut hak. Ya, ini bekerja sama. Suami dan istri sama-sama melakukan kewajibannya
melakukan kewajibannya, maka nikah itu akan menjadi satu kesatuan. Nikah itu akan menjadi satu kesatuan. Nikah itu menjadi. Tapi kalau menuntut hak, bentrok, hancur, nikah itu akan tercerai. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, ini sistem pengutusan Tuhan, sistem pelayanan pembangunan tubuh Kristus, mulai dalam nikah. Kemudian suasana pengutusan Tuhan, suasana pengutusan Tuhan, suasana pelayanan dalam pembangunan tubuh Kristus. Tadi di ayat 3, Lukas 10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Seperti anak domba ke tengah serigala. Ini adalah, ya, jadi ini suasananya masuk dalam nikah. Dr. Andri, ya bukan nakut-nakuti. Ini kita semua. Ya, masuk dalam nikah, masuk dalam pelayanan di penggembalaan. Saya jadi gembala, jadi pemain musik dan fellowship antar pelayan. Ya ini suasananya. Seperti anak domba di tengah serigala. Seperti anak domba di tengah. Contohnya Yesus. Yesus berada di padang gurun dikelilingi binatang buas. Dikelilingi binatang buas. Binatang liar. Markus 1 ayat 13. Markus pasal 1 ayat yang ketiga. Di padang gurun itu, itu Yesus, tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, binatang buas. Nah, tetapi ada jalan keluarnya. Dan malaikat-malaikat, tidak usah takut. Malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Nah, ini imbangannya. Memang kita diutus. Ya, Yesus di padang gurun, Yesus diutus oleh Allah Bapa. Yesus berada di padang gurun, dikelilingi binatang buas. Kita semua diutus oleh Tuhan di padang gurun dunia, juga menghadapi binatang buas. Setan Tritunggal, naga di udara, binatang buas di darat. Naga di udara itu setan, iblis. Kemudian binatang di darat, binatang buas di darat, nabi palsu. Kemudian binatang buas keluar dari laut, itulah antikris. Ini kita hadapi binatang buas, 3 binatang buas. Setan Tritunggal, bagaikan 3 binatang buas. Sehingga kalau seperti anak domba di tengah serigala, kita menghadapi setan Tritunggal. Sehingga suasana pengutusan, suasana tidak berdaya. Tidak bisa. Saya selalu katakan, makin gemuk dombanya, makin hebat dombanya, makin gemuk, makin tidak bisa lari. Kalau cuma jasmani yang dicari, berkat jasmani, tambah tidak bisa lari. Tidak berdaya. Kemudian suasana tidak berdaya, suasana menakutkan, mengerikan, menakutkan, mengerikan. Kemudian suasana mustahil, tidak bisa lagi. Domba melawan serigala, anak domba melawan serigala, mustahil. Dan juga suasana maut, tinggal plek, mati. Suasana maut. Inilah suasana pengutusan Tuhan. Suasana pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Suasana tidak berdaya, suasana menakutkan, mengerikan. Suasana mustahil dan suasana maut. Suasana maut. Itu yang kita hadapi. Jalan keluarnya tadi. Ada jalan keluarnya. Markus 1:13. Malaikat-malaikat Markus 1:13. Ya. Ia berada di sana di antara binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ini jalan keluarnya. Harus mengalami pelayanan malaikat. Harus mengalami pelayanan malaikat. Malaikat itu adalah gembala. Tuliskanlah surat kepada malaikat jemaat Efesus, kepada malaikat jemaat ini. Gembala. Malaikat itu sama dengan gembala. Jadi dalam pengutusan, oleh sebab itu dalam pengutusan kita harus tergembala dengan benar dan baik. Dalam pengutusan kita tergembala dengan benar baik. Dalam nikah, Dr. Andri, Saudari Yeyen harus tergembala dengan benar dan baik. Prakteknya yaitu selalu berada di kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Kaum muda yang melayani penggembalaan sebagai pemain musik, kur, tim doa, apa saja. Penerima tamu, ayo tergembala. Sebab semua sama posisinya.
Setiap pelayan Tuhan itu mau melayani dalam nikah, melayani dalam penggembalaan, fellowship, semua seperti anak domba di tengah serigala, tidak mampu. Harus selalu berada di kandang penggembala. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok itu mutlak supaya tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal, dilindungi oleh Allah Tritunggal. Itu mutlak. Kemudian praktek kedua, tergembala dengan berat, selalu taat dengar-dengar pada suara gembala. Jangan suara asing. Dr. Andre, ya, Saudara Yayan, kalau mendengar suara asing kita ditarik pada serigala. Kalau mendengar suara gembala kita ditarik pada gembala. Nah ini yang penentuannya ini telinga ini mendengar. Kalau mendengar suara asing, gosip-gosip, ajaran-ajaran yang tidak senada dengan penggembalaan, itu ditarik kepada serigala, kepada setan Tritunggal, binatang buas untuk dihancurkan, dibinasakan. Tapi kalau kita selalu mendengar suara gembala, kita ditarik kepada Yesus Gembala Agung. Kita selalu berada di dalam pelukan tangan Gembala Agung. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang menentukan, betul-betul ini yang menentukan. Hasil pengutusan dalam penggembalaan. Hasil pengutusan dalam sistem penggembalaan. Nomor 1, ayat 4. Lukas 10 ayat yang keempat. Lukas 10 ayat yang keempat. Ya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Tidak boleh bawa pundi-pundi duit. Enggak boleh bawa bekal kasut. Dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Nah, yang memberi perintah ini Tuhan. Jangan bawa duit, jangan, berarti dia yang tanggung jawab semua. Amin. Tidak usah bawa duit, tidak usah ini, tidak usah. Dia yang tanggung jawab. Jadi nomor 1, penyertaan Tuhan. Immanuel. Penyertaan Tuhan. Ini hasil pengutusan. Kalau kita mau diutus, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dalam sistem penggembalaan. Mulai dalam nikah, penggembalaan, fellowship, kalau mau dipakai. Sungguh-sungguh hasil pertama adalah penyertaan Tuhan atau Immanuel. Boleh ditambah ayatnya Matius 28, 19 sampai 20. Ini penyertaan Tuhan. Immanuel. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini pengutusan dalam gerakan hujan awal. Penginjilan. Supaya banyak orang diselamatkan. Dan ajarlah mereka. Ini gerakan hujan akhir. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini, kita menghadapi setan Tritunggal. Setan Tritunggal itu dengan ajaran palsu, dosa-dosa, puncaknya dosa, pencobaan. Nah ini, tapi Tuhan, ada penyertaan Tuhan, Immanuel. Saja Immanuel. Jangan membawa, tadi Lukas 10:4, lagi, ya Lukas 10 ayat yang keempat, jangan membawa pundi-pundi, bekal atau kasut. Ini sama dengan jangan bergantung, jangan berharap kepada segala sesuatu di dunia, harta dunia, dan lain. Jangan bergantung. Kalau mau melayani dalam nikah, kalau mau melayani dalam penggembalaan, jadi gembala, jadi jangan bergantung. Jangan berharap kepada segala sesuatu di dunia. Kekayaan dan lain-lain, kepandaian, kedudukan, jangan berharap. Ya, kemudian jangan memberi salam kepada siapapun. Sama dengan jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada manusia siapapun. Jangan bergantung kepada isinya dunia ini, kekayaan dan lain. Jangan bergantung pada dunia. Jangan bergantung kepada manusia siapapun. Tetapi harus bergantung sepenuh kepada Yesus sebagai Imam Besar, Gembala Agung yang selalu menyertai kita. Yang selalu menyertai kita. Untuk menghadapi binatang buas, setan Tritunggal binatang buas. Dengan ajaran palsu, gosip-gosip yang menyesatkan. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Permisi, dosa makan minum,
merokok, mabuk, narkoba, ini kita hadapi seperti serigala. Dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Penyimpangan percabulan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, seks pada diri sendiri. Kaum muda, perhatikan baik. Tontonan-tontonan yang baik, itu semua ini bagikan serigala. Sampai menghadapi nikah yang salah. Menghadapi nikah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan. Ini kita hadapi semua. Bagikan kita domba di tengah serigala. Kalau lengah sedikit, kena. Makanya harus tergembal. Harus mengalami pelayanan malaikat. Sehingga kita disertai selalu. Kita bergantung sepenuh kepada Yesus. Gembala yang baik. Yang menyertai kita. Menyertai kita. Yang selalu menyertai kita. Menghadapi binatang buas. 3 binatang buas. Setan Tritunggal. Dengan kekuatannya tadi. Sampai kebinasaan. Juga kebinasaan satu. Mau membinasakan. Selain ajaran palsu. Dosa, pencobaan-pencobaan di segala bidang. Masalah-masalah yang mustahil, yang membuat frustrasi, yang membuat hancur nikah. Sampai kepada kebinasaan, maut. Ini setan turun, tapi Tuhan menyertai kita. Dr. Andri, Saudari Yeyen, ya, kalau ada dalam pelayanan malaikat, penggembalaan, Tuhan Yesus menyertai kalian berdua. Gembala yang baik menyerahkan nyawa, tidak tanggung-tanggung. Bukan menyerahkan deposito, menyerahkan ini, bukan. Gembala yang baik menyerahkan nyawa untuk memelihara kita semua. Kalian berdua, kita semua. Memelihara kita. Mulai sekarang memelihara kita. Melindungi kita, memelihara dan melindungi kita. Mulai sekarang di padang gurun dunia yang sulit. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Mustahil. Zaman yang mustahil. Sampai hidup kekal selama-lamanya. Ini jaminan dari gembala yang baik. Menyerahkan nyawa, mati supaya kita hidup. Supaya kalian berdua hidup. Tidak mati diterkam serigala. Amin. Supaya kita hidup. Dia yang rela mati. Supaya kita hidup tidak diterkam binatang buas. Oh, semoga kita. Ini hasil pertama. Hasil yang pertama. Saja. Hasil pengutusan, penyertaan Tuhan, Immanuel. Tidak usah takut kita, semua kaum muda, semua menghadapi kesulitan, menghadapi kenajisan, kejahatan, kepalsuan, kebinasaan. Kita hadapi semua, kesulitan, kesukaran, kemustahilan, kita hadapi kebusukan, semua. Tapi kalau ada pelayanan malaikat, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Immanuel. Gembala yang baik menyerahkan nyawa supaya kita hidup. Dia yang mati, kita hidup. Kita tidak diterkam oleh serigala. Semoga kita. Yang kedua, hasil yang kedua. Kita baca lagi. Ya, langsung saya berikan pernyataannya. Suasana damai sejahtera. Yang kedua, suasana damai sejahtera. Lukas 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kalau kamu memasuki suatu rumah. Nah ini rumah tangga. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Yang dibutuhkan rumah tangga itu bukan mobil, bukan rumah, bukan apa lebih dulu. Damai sejahtera, amin. Nah, itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Saudara, itu yang dibutuhkan. Saudara, katakan lebih dulu damai sejahtera bagi rumah. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jangan berpindah-pindah rumah. So, ya, ini berpindah rumah ini ya bosan. Perselingkuhan, perceraian, pindah-pindah rumah. Nah, hati-hati. So, ya, ini suasana damai sejahtera. Ini yang sangat dibutuhkan oleh nikah rumah tangga. Kaum muda, perhatikan, jangan jadi troublemaker di rumah tangga. Jangan jadi pembuat masalah di rumah tangga, membuat dak damai orang tua, dak dikduk orang tua. Janganlah. Ini yang dibutuhkan, damai sejahtera. Jangan membuat orang tua dak dikduk, khawatir, marah. Ini apa gunanya?
orang tua tidak berguna bagi dia, kalian tidak berguna. Mari ciptakan suasana damai sejahtera. Amin. Ciptakan suasana damai. Semoga kita. Prosesnya bagaimana? Berdamai. Suasana damai sejahtera didapat dari mana? Sementara dunia ini padang gurun yang gersang. Tidak ada kepuasan, tidak ada damai, tidak ada kenal, banyak binatang buas. Tidak ada. Dari mana? Prosesnya berdamai. Prosesnya berdamai. Dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, dan dengan sesama. Kayu salib. Dari situlah damai sejahtera. Prosesnya berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Ya, nah, ini dibutuhkan rendah hati, belajar pada Yesus di kayu salib, belajar pada Yesus di kayu salib. Kalau mau damai sejahtera, nanti ayatnya ya, kita belajar dari Yesus di kayu salib. Rendah hati. Nah, rendah hati, kemampuan untuk mengaku dosa. Kalau salah ya ngaku, rendah hati. Kemampuan mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Anak, suami pada istri, istri pada suami, anak pada orang tua pada anak, saling mengaku. Kepada Tuhan, kepada kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini rendah hati, belajar pada Yesus. Tadi berdamai prosesnya, ngaku sama Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Kayu salib. Itu kita belajar dari kayu salib, rendah hati, lemah lembut. Lemah lembut, kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Nah, kalau istri sudah ngaku ya diampuni, lupakan. Suami ngaku, nah, lupakan. Diampuni, lupakan. Semuanya. Maka kalau kita sudah berdamai, maka kalau kita saling mengaku, saling mengampuni, maka darah Yesus akan menghapus dosa-dosa segala dosa kita. Darah Yesus menghapus segala dosa kita sama dengan menanggung segala letih lesu, beban berat, kutukan. Nah, ini saling mengaku. Kalau ada dosa itu letih lesu, beban berat, kutukan. Tapi kalau jika kita sudah saling mengaku dan saling mengampuni, maka darah Yesus menghapus segala dosa kita. Sama dengan menanggung, Yesus menanggung letih lesu, beban berat, kutukan. Akibat dosa itu di kayu salib. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah ini kalau sudah diampuni, saling mengaku, ayo hidup benar. Jangan ulangi lagi dosa. Hidup dalam kebenaran. Kemudian kita juga hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Tenang, damai. Nah, benar, damai. Tidak benar, tidak mungkin damai. Gak mungkin. Kamu muda coba, kalau ada dosa, ada salah, mau pulang rumah aja, pulang terlalu malam mungkin. Nah, atau sudah pagi baru pulang. Nah, mau buka kunci aja, nah, takut, gak damai. Buka pintu, pelan-pelan. Takut orang tuanya tahu. Di mana saja itu. Kalau ada dosa, tidak tenang. Kalau benar, tenang, damai, sejahtera. Ya, Matius 11, ayo. Matius 11, 28 sampai 30. Matius 11, 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan, ketenangan, kelegaan, damai, sejahtera kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut, rendah hati tadi di kayu salib. Yesus rendah hati mengakui dosa-dosa kita. Yesus lemah lembut mengampuni dosa sampai dia dipaku, dibunuh, dia ampuni. Dia ngakui dosa-dosa kita supaya manusia tidak binasa. Dia rendah hati lemah. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30, sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Jadi kalau sudah hidup benar, hidup dalam merasa damai sejahtera, ketenangan, saja. Nah, ini semua jadi enak dan ringan. Semua jadi enak dan ringan. Nikah jadi enak, suasana pengutusan yang tadinya mengerikan, menakutkan. Nah, tadinya mustahil dan lain-lain menjadi enak dan ringan. Enak dan ringan. Saja menjadi enak dan ringan. Sukacita menjadi sukacita. Jadi hidup benar,
Ya. Damai sejahtera, kebenaran, damai, enak, ringan, sukacita. Gak ada yang mau ninggalkan nikah. Gak ada yang mau meninggalkan pelayanan pemain musik, gembala. Gak mau yang pensiun gembala. Kalau enak dan ringan, gak mau pensiun gembala. Gak mau. Enak dan ringan, sukacita. Malah kalau gak melayani yang berat. Jangan dibalik. Kalau kita ada dosa, kita gak benar, ajarannya gak benar. Ya, nikahnya gak benar. Apanya keuangan gak benar, apa saja gak benar. Kita tidak ada damai, letih lesu beban berat. Nggak enak, berat. Jadi pensiun aja. Berhenti main musik. Waduh berat, terlalu berat. Tapi kalau kita hidup benar, sampai pada nikah banyak yang berhenti nikah, berhenti di pengadilan, berhenti di situ, bercerai, berhenti. Nah, makanya saya bilang, jangan ikut-ikut bercerai. Kalau ada yang menceraikan, terserah dia. Jangan ikut-ikut. Jangan, itu tandanya dia sudah letih lesu, beban berat, tidak kuat. Ada dosa dia itu. Ada dosa dipertahankan. Ada dosa. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, kalau sudah enak ringan, sukacita, tidak ada yang pensiun dalam nikah. Tidak ada yang mau bercerai. Tidak ada yang mau pensiun dalam pelayanan. Kau muda, apalagi masih muda. Tidak ada yang mau pensiun dalam pelayanan. Mau berhenti melayani, tidak ada. Sukacita. Nah inilah yang disebut suasana surga. Tadi suasana ngeri padang gurun, binatang buas. Tapi Tuhan pindahkan jadi suasana surga. Ayo coba Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Mari Roma 14 17. Ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum. Bukan berasnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Bukan. Itu bukan surga, itu dunia. Itu binatang buas. Sekalipun kita punya, tapi dikelilingi binatang buas. Tetapi soal kebenaran, damai, dan sukacita. Ini baru kerajaan surga. Amin. Nah, kaum muda, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi, ayo turunkan. Ya. Dibantu ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum. Ini kebutuhan pokok, bukan soal itu. Apalagi cuma mobil kebutuhan sekunder dan lain, bukan itu surga. Jadi kalau mau menikah, mau cari suasana surga, bukan makan minumnya, mobilnya, rumahnya, bukan. Cari benar, kebenaran, damai, rendah hati, lemah lembut, dan cari sukacita, enak dan ringan. Itu kerajaan surga. Kalau Dr. Andri dan Saudari Yeyen bisa belajar pada Yesus, rendah hati, lemah lembut, Tuhan menciptakan suasana surga dalam nikah kalian berdua. Maka rumah tangga bagaikan istana kerajaan surga. Dr. Andri adalah raja. Nanti bisa dipanggil Raja Dr. Andri. Ya. Yeyen akan menjadi ratu dan raja. Suasana istana kerajaan surga. Semoga kita. Yang terakhir, yang ketiga. Saja mujizat. Lukas 10:8-20. Inilah kita diutus Tuhan, tidak usah takut. Mau masuk nikah, mau masuk penggembalaan, mau melayani, tidak usah takut. Fellowship, bayar ongkos, tidak usah takut. Kau muda tidak usah takut, ada ini kegiatan, tidak usah takut. Tidak usah takut. Tuhan menyertai. Satu, Tuhan menyertai kita. Dia sudah berkorban nyawa supaya kita hidup. Tidak usah takut. Dua, damai sejahtera. Suasana istana surga ada dalam hidup kita, dalam nikah kita, dalam pelayanan. Yang ketiga, mujizat terjadi. Lukas 10 ayat 8-12. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah. Sembuhkanlah, ini mujizat. Sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ. Katakan pada mereka, mujizat bukan cuma sembuh jadi sakit saja, dokter bisa. Ini Dokter Andri. Ya, dukun sekarang, maju ilmu hitam, maju sekarang. Nah, tapi ini loh,
Katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Loh, dikaitkan dengan surga. Amin. Dikaitkan dengan yang rohani, dengan surga. Terus ya. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. 12. Ya, aku berkata kepadamu, pada hari ini, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota. Jadi yang ketiga ini, mujizat terjadi. Mulai dengan mujizat rohani yang dikaitkan dengan kerajaan surga. Mujizat rohani, yaitu kuasa kesembuhan secara rohani. Banyak orang sakit rohani. Kapan ya? Kalau berbuat dosa itu sakit rohani. Kalau jasmani tidak makan, tidak ini sakit. Kalau rohani tidak dikasih makan firman, ya sakit. Berbuat dosa. Kaum muda kalau tidak mau ibadah, loh, itu tidak mau makan artinya. Bayangkan kalau mogok makan bagaimana? Sakit, mati. Ayo, sungguh-sungguh kaum muda. Kegiatan yang jasmani silakan. Banyak sekali kaum muda. Mulai SMP, mulai SD sekarang. Mulai SD sudah kegiatan. SMP, wah lebih SMU, wah fakultas, wah silakan. Anak saya juga Pak mau sepak bola, mau silakan. Tapi jangan lupa, jangan mengorbankan ibadah. Jangan. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kalau nggak makan sakit rohani, mati rohani, binasa selamat. Nah, jadi di sini kuasa kesembuhan secara rohani itulah pembaharuan hidup. Keubahan hidup ini mujizat terbesar, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari mana? Efesus 4 ayat 23 sampai 25. Efesus 4 23 sampai 25. Ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. 24 ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa itu manusia baru? Ini yang mengalami kesembuhan secara rohani, sembuh. Ya, ini ya, diubahkan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini manusia baru, manusia yang sembuh dari sakit rohani, sama dengan tidak berdusta, jujur, ya, tidak, benar-benar, tidak benar, tidak, dalam segala hal, jujur, tidak ada dusta. Semoga kita bisa mengerti, semoga kita. Tadi ada yang tidak mau. Kalau dia tidak mau, Tuhan bilang tidak mau menerima pengutusan Tuhan, kebaskanlah debu, kebaskanlah debu. Ya, ini manusia debu. Manusia debu ini mempertahankan dosa. Nah, ada istilah tadi ya, kebaskanlah debu. Debu di kakimu. Jika ayat 10, tapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota kamu tidak diterima, ya, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukan. Juga debu kotamu melekat pada kaki kami dan kami kebaskan di depan. Nah, sampai nanti Sodom Gomora lebih ringan. Sodom yang sudah dihukum api lebih ringan dari kota itu, dari kehidupan. Jadi ada debu, hati-hati debu. Ya, Dokter Andri dari Yayan ada debu, manusia debu itu, manusia darah daging, manusia darah yang sakit rohaninya, mempertahankan sakit rohani, mati rohani, sehingga dia hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa Sodom Gomora. Ini manusia debu, gak mau diberitakan firman, dinasehati orang tua, ayo yang baik, wah apa, melawan, dinasehati gembala malah gosip melawan, manusia debu, ya sudah, kebaskan, gak ada hubungan lagi dengan tubuh Kristus, kebaskan, ada hubungan dengan Sodom Gomora, tidak ada hubungan lagi dengan tubuh Kristus. Nah, mari di dalam nikah jangan pertahankan dusta, mulai dari dusta. Kalau dusta dipertahankan sampai ke Sodom Gomora. Kalau tidak jujur sampai ke Sodom Gomora. Sampai ke Sodom, bukan sampai ke Yerusalem baru, Sodom Gomora Babel sampai ke Babel.
Kaum muda, jangan berdusta sedikit pun. Berusaha. Mohon malam ini. Ya, Dr. Andri, Saudara Yayan, tidak boleh berdusta. Kita semua tidak boleh berdusta. Jujur. Kalau berdusta itu manusia debu, keras hati, manusia darah daging. Manusia darah daging. Yang sakit rohaninya. Sampai mati rohaninya. Hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Kalau di dalam nikah hanya saling menyakiti, bukan mengasihi, saling menyakiti. Kalau manusia jujur tadi saling mengasihi. Kalau tidak dusta jujur saling mengasihi ditambah. Tapi kalau dusta saling menyakiti, saling menyakiti. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh mujizat jasmani, mujizat rohani. Kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani kuasa kesembuhan secara jasmani. Kuasa kesembuhan, mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang mustahil? Tadi suasana pengutusan, suasana mustahil. Domba di tengah serigala mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Suasana mujizat. Ya, langkah-langkah hidup kita, langkah-langkah nikah kalian berdua, langkah mujizat. Mulai dengan tidak boleh dusta. Kalau dusta sudah pahit sekali. Hancur betul. Saling menyakiti kalau dusta. Dan saling menghancurkan. Ya, tapi kalau jujur itu saling mengasihi, saling membangun. Apa adanya. Saya ada salah, apa adanya. Jujur. Dalam kejujuran. Itu saling membangun. Saling mengasihi, saling membangun. Ya, ayo mujizat jasmani. Mustahil tidak menjadi tidak mustahil. Gagal menjadi berhasil indah. Gagal menjadi berhasil indah. Sampai nanti mujizat terakhir. Kalau Tuhan datang kembali kedua kali. Kita diubahkan. Dr. Andri Yayan diubahkan. Menjadi sempurna seperti Yesus. Tidak salah dalam perkataan. Kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk Firdaus sampai duduk bersanding dengan Yesus. Di tahta kerajaan surga. Sekarang rumah tangga bagaikan istana kerajaan surga. Di satu waktu kita akan berada di tahta surga selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga kita mengerti. Jangan takut, memang serigala di tengah domba di tengah serigala. Gak bisa lain, seperti Yesus sudah memberi contoh. Dia dikelilingi binatang liar, binatang buas. Tapi ada jalan keluar, malaikat melayani dia. Malaikat melayani. Ayo, penggembalaan ini penting. Ya, semoga kita. Immanuel, Tuhan beserta. Suasana damai, suasana istana surga, dan langkah-langkah mujizat sampai terakhir. Mujizat terakhir sempurna seperti Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan masuk acara peneguhan dan pemberkatan nikah pada malam yang berbahagia ini. Mari. Ya, kedua mempelai akan berdiri. Ya. Berpegangan tangan kanan dengan kanan. Berpegangan tangan kanan dengan kanan. Ya. Kemudian mohon dengan hormat kedua orang tua dari kedua belah pihak untuk mendekat, ya, untuk bisa mendampingi, silakan. Yang orang tua laki-laki di belakang mempelai, calon mempelai laki-laki, yang perempuan di belakang perempuan. Ya, baik. Mari. Haleluya. Kemudian juga kami mengundang para tua-tua, hamba-hamba Tuhan dari tempat lain, silakan untuk bisa datang ke depan. Ya, mari silakan. Ya, kita Ibu Yona, ya mari. Ya, tua-tua. Baik. Silakan. Ya, mungkin ada dari gereja lain hamba Tuhan, silakan juga. Ya, mari. Puji Tuhan. Sebelum masuk peneguhan dan pemberkatan nikah, lebih dahulu saya akan bacakan dasar dari firman Allah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara berdua. Harap dijawab dengan jelas. Ya, baik.
Dites dulu, jangan salah ya. Baik. Saya bacakan firman dalam Efesus 5 ayat 22 mulai. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat sampai pada perjamuan kawin anak domba. Ya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Puji Tuhan. Ya, saudara akan masuk dalam peneguhan nikah. Dalam peneguhan nikah, Allah sebagai pencipta nikah ada di tengah kita, menjadi saksi dari surga, menjadi saksi dari surga. Kemudian kedua orang tua kalian berdua, ditambah dengan tua hamba Tuhan, tua-tua, ditambah dengan sidang jemaat, kaum muda baik umum yang hadir, sidang jemaat kaum muda umum yang hadir, ya, sebagai saksi dari bumi, sehingga nikah kalian berdua menjadi terang di hadapan Allah dan manusia. Oleh sebab itu pertanyaan-pertanyaan harap dijawab dengan sejujur-jujurnya dan sejelas-jelasnya. Sejujur-jujurnya dan sejelas-jelasnya. Ya, baik. Puji Tuhan. Saya akan bertanya lebih dahulu kepada suami. Maukah Saudara Dr. Andri Kurniawan Junaidi menerima istri ini yang saudara pegang tangannya menjadi istri yang sah dan berjanji untuk mengasihi dengan sepenuh hati dan pengorbanan dan memeliharanya, mengasuh, melindunginya dan menjadi suami yang setia selama saudara berdua akan hidup. Saudara Dr. Andri Kurniawan Junaidi, apakah jawab saudara? Ya, saya mau. Ya, saya mau. Saya kira semua mendengar. Ya, baik. Kemudian pertanyaan kedua kepada istri. Kepada istri. Ya. Maukah Saudari Yeyen Putri Donawati SHMH ya, menerima suami ini yang saudari pegang tangannya menjadi suami yang sah dan berjanji mengasihi dia dengan penuh penghormatan dan pengorbanan, menjadi satu dengan dia dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, dan menjadi istri yang mengasihi dengan segala kesetiaan dan kesabaran, sehingga hanya kematian yang bisa menceraikan saudari. Kepada saudari Yeyen Putri Donawati SHMH, apakah jawab saudari? Ya, saya mau. Puji Tuhan. Ya, baik. Dengan dasar pengakuan ini, pengakuan kedua calon mempelai ya, adalah kehormatan bagi saya dari kedua orang tua, kedua calon mempelai untuk bisa melayani peneguhan pemberkatan nikah dan suatu kepercayaan, kemurahan Tuhan kepada saya sebagai hamba Tuhan yang banyak kekurangan kelemahan tapi dipercaya untuk melakukan perbuatan yang besar ini. Baik pelayanan yang besar menentukan nasib manusia di bumi sampai di istana kerajaan surga. Puji, saya mohon
sidang jemaat juga bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam peneguhan nikah dan pemberkatan nikah. Tundukkan kepala semua. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya hanya hamba Tuhan, manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan kelemahan. Ampunilah saya Tuhan. Oh, sucikan oleh dan urapilah saya. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, peneguhan nikah ini sungguh-sungguh dari Tuhan asalnya. Sungguh-sungguh suasana surga ada di tengah kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan saksi-saksi, saya menyatakan bahwa nikah Saudara Dr. Andri Kurniawan Junaidi dengan Saudari Yayan Putri Donawati SH MH telah diresmikan di dalam Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Puji Tuhan. Silakan berlutut, berdoa. Musik ya. Mujizat masih ada, kurnya saja. Mujizat masih ada, kurnya saja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kurnya saja. Kornya saja. Masih ada dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Pelan-pelan dengan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, tentu banyak kesalahan kekurangan dia, diampuni ya, direstui. Baik, puji Tuhan. Terus pelan-pelan. Bapak Ibu juga, Yayan tentu banyak kekurangan kesalahan, diampuni ya, direstui. Haleluya. 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 Sekali lagi Tuhan, pengakuan sejujurnya dari hamba. Hambanya manusia biasa, tidak luput dari banyak kesalahan, kekurangan. Ampunilah dosa-dosa, sucikan oleh darah. Bubuhkan berkat atas tangan hamba itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bubuhkan rohmu yang suci atas tangan hamba untuk ditumpangkan kepada mereka berdua. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kekasihku berdua, terimalah berkat dari surga di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi bagian dari nikah kalian berdua. Haleluya. Seperti yang sudah terjadi pada Abraham, Ishak dan Yakub, kalian berdua juga mengalami berkat dari Tuhan, berkat dari surga. Haleluya. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat rumah tangga ada di dalam kehidupan nikah kalian berdua. Mujizat-mujizat masih ada dalam nikah kalian berdua. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Sampai memiliki anak cucu dan lain-lain sesuai kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nikah kalian berdua menjadi teladan bagi banyak nikah-nikah yang hancur, yang gelap di dalam dunia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan.
terima kasih, syukur aja kepadamu. Hormat mulia bagi nama-Mu Tuhan. Kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka berdua, sekarang sudah merelakan mereka masuk dalam nikah. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Berhadapan. Haleluya. Dokter Andri. Cincin ini bulat, tidak ada ujung dan pangkalnya. Ini gambaran dari kasih Allah dari kayu salib. Kalau menghadapi masalah apa di dalam nikah tadi, jangan bawa apa-apa, jangan beri salam kepada siapapun, jangan berharap. Datang ke kayu salib, di situ tempat mengaku segala kekurangan kelemahan, supaya kasihnya yang menyatukan kembali kalian berdua, menyelesaikan semua masalah, mujizat terjadi. Sematkan di jari manis sebelah kanan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keras. Ya. Baik. Ya. Yayan juga ya. Ini gambaran kasih Allah dari kayu salib. Apa-apa terjadi, datang ke kayu salib, jangan kepada siapapun. Ya. Disitulah ada jawaban Tuhan, ada penyelesaian masalah, ada kekuatan ekstra dari Tuhan untuk bertahan, berjuang sampai nikah yang sempurna. Mujizat selalu terjadi. Sematkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Baik, sekarang dilayani pelayanan pertama yang baik, buka slayer yang baik. Haleluya. Jangan berkerut-kerut, dilihat belakang, dilihat dulu. Masih belakang. Sudah? Ya, baik. Diterima? Sudah? Masih? Oh, masih ada sebelah sana. Jalannya sempit. Ya. Oke, ini pelayanan pertama. Mari diterima. Cium pipi kiri. Ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat. Pak Andri. Ya, sampai dokter terus saya lupa. Ibu Andri. Raja Andri. Mari silakan. Puji Tuhan. Ini kenang-kenangan untuk bisa direnungkan siang. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi. Terima kasih orang tua, silakan untuk duduk tempat. Puji Tuhan. Demikian acara peneguhan dan pemberkatan nikah pada malam ini, sekaligus juga kebaktian kaum muda remaja. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Untuk selanjutnya kami mewakili kedua keluarga besar menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan doa restu, memberikan segala sesuatu kepada kedua mempelai. Kami tidak bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika ada kekurangan dalam penyambutan kami, mohon dimaafkan sebesar-besar. Dan dengan segala kerendahan hati, kami mengundang semua yang hadir untuk bisa hadir di Hotel Atria. Ya, acara resepsi di Hotel Atria, Jalan S. Parman, sebelum Hotel Kartika Geraha, ya, Jalan S. Parman. Baik, Tuhan memberkati semua. Kemudian besok Minggu jam 7 pagi kebaktian umum di sini. Jam 7 pagi kebaktian umum di sini. Kemudian di WR4 Surabaya jam 11 siang. Kemudian di Medan, yang di Medan besok jam 7 malam
di Medan jam 7 malam di Hotel Danau Toba Internasional Medan. Baik, Tuhan memberkati. Saya bacakan dulu doa yang berulang tahun tanggal 3 sampai 10 September. Ernawati hari ini 10 September. Priscilla Amor Sekolah Minggu Surabaya hari ini 10 September. Bapak Misianto 12 September. Sangdia Pitaloka 12. Samuel Kurniawan Manurung 12. Esther Palma Asnawi Surabaya 12. Krisviano Septiadwi Anugrah Surabaya 12. Andi Chandra Seputra Surabaya 12. Vanessa Wiramas Jember 13. Stanley Stansa Silwanto 14. Bapak Tri Agung Hartono 14. Ibu Evi Kristina Wijayanti Ibu Anton Surabaya 14. Faiz Adrian Nakhdi 15. Ibu Betty Maria Ibu Rudi 15. Margaret Gloria Panjaitan di Medan 15 September. Ibu Prawarti Ardi Setiawati 15. Pendeta Dwijo Pangaribowo Mojokerto 15. Ibu Prawarti Ardi Setiawati Surabaya. Sudah ya, diulangi double ini ya. Margaret sudah double juga ya. Jaya Santosa Saudara Afu 17 September. Baik, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan selesaikan ibadah peneguhan pemberkatan nikah sekaligus ibadah kaum muda pada malam ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang berulang tahun, yang disebut nama atau tidak hari ini, besok, dan selanjutnya, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka semua, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan yang sakit Engkau jamah, Margaret Gloria Panjaitan di Medan Engkau jamah, Bapak Parlin Napitupulu di Rumah Sakit Engkau Jakarta Engkau jamah juga, dan lain-lain. Bapak Sagrim di Rumah Sakit Jakarta ampuni juga. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan. Fania juga yang sakit di Surabaya, jamah juga. Semuanya kami serahkan dalam tangan kemurahan belas kasih. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Demikian yang bekerja, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat dari surga, buka jalan semua, yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, menghadapi apapun juga hari-hari ini, berikan hikmat akal budi, lulus dengan baik, namamu dipermuliakan. Demikian acara resepsi di gedung juga di Atria Hotel, kami serahkan ke dalam tanganmu, Tuhan yang menolong. Perjalanan dari tempat ini, dari manapun tamu-tamu semua, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Blitar sekitarnya semua, Engkau jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari bahaya celaka, tiba dengan selamat di Hotel Atria semua, dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Semua acara Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Papanya Yeyen juga Engkau jamah, Engkau beri kesehatan yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah masing-masing dengan selamat, dan kembalikan besok pagi di sini, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mempelai, masih ada waktu? Tidak usah. Ya, jadi ucapan selamat langsung di gedung. Ya, silakan langsung ke gedung Atria Hotel. Ya, Atria Hotel. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.